Oke, terima kasih untuk introduction-nya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi Rumpionya kedua. Nah, jadi seperti yang udah ditulis di poster ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi suara. Nah, pertanyaan sendiri sebenarnya sangat simpel, apakah kelelawar itu benar-benar mendorong evolusi dari telinga serangga? Nah, jawabannya sebenarnya antara ya atau tidak. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba dulu lihat ceritanya kayak apa sih. Nah, jadi teman-teman semua yang dilihat di sini adalah kira-kira gambaran pada periode Devon. Jadi kalau dalam sejarah bumi, itu kan kita percayai 4,5 miliar tahun, kemudian muncul pertama kali organisme sel 1 sekitar 3,5 miliar, kemudian muncul eukariot sekitar 2,7, kemudian menjadi multiseluler 2,1 miliar, sampai kemudian zaman Kambrium. Nah, jadi kalau kita sebut zaman Kambrium, itu biasanya orang kenal Cambrian explosion. Jadi pada waktu itu organisme-organisme, semua bentuk organisme yang aneh-aneh itu semua body plan muncul pada saat itu. Dan pada saat itu juga sebagian besar dari mereka punah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bertahan sampai ke zaman-zaman berikutnya sampai sekarang ini. Nah, zaman Devon itu beberapa zaman setelah Kambrium. Dan diketahui bahwa pendengaran pertama kali di hewan itu muncul pada zaman ini. Nah, yang pertama kali bisa mendengar itu kelompok-kelompok hewan bertulang, jadi udah kelompok yang maju, kelompok-kelompok Craniata yang sudah memiliki vertebrata yang sudah memiliki tulang belakang. Nah, mereka menggunakan organ yang digunakan untuk menyeimbangkan diri. Jadi mereka pakai organ tadi untuk bisa mendengar. Nah, sebenarnya prinsip dari pendengaran itu bisa untuk mendeteksi getaran. Jadi karena suara itu kan sebenarnya berupa getaran, gelombang suara, jadi intinya itu saja. Dan ini memudahkan mereka untuk mencari makan. Dan selama jutaan tahun, ini berevolusi menjadi bentuk yang beragam. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebagian besar di sini kelompok-kelompok vertebrata dan beragam bentuknya, beragam mekanismenya, sampai ada pembentukan daun telinga yang lebih maju. Dan juga tentu saja frekuensi yang digunakan atau yang bisa didengar oleh makhluk-makhluk ini juga berbeda-beda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah pendengaran hanya terbatas pada vertebrata saja? Oh, ternyata tidak. Di serangga juga bisa. Nah, jadi mereka ini berevolusi secara independen. Jadi kalau serangga itu kan muncul lebih dulu daripada kelompok-kelompok vertebrata tadi. Dan menariknya, mereka memiliki organ pendengaran atau kita sebut telinga itu di seluruh tubuh. Jadi ada di segmen, ada di antena, ada di toraks, di sayap, bahkan di kaki juga ada. Nah, tentu saja tidak semuanya ini ada di satu spesies. Jadi ada yang di spesies ini punya di sayap saja, ada yang di antena, atau ada yang di tungkai. Dan ini muncul di beberapa taksa, dan ini muncul berulang kali. Jadi mereka muncul independen. Dan kalau teman-teman lihat, inilah contoh-contohnya. Jadi kalau di belalang sembah, dia punya di bagian toraks bawah. Kalau di kupu-kupu dan ngengat, dia punya di dekat sayap. Di kumbang misalnya, di kumbang macan, dia tersembunyi di bawah elytra itu tadi, di bagian toraks juga, abdomen atas. Ada juga yang ditungkai, nah ini katidid. Jadi katidid itu mirip seperti belalang, tapi dia ukurannya besar. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, dia mirip seperti daun, dan dia ukurannya besar sekali. Dan beberapa punya di antena, seperti di nyamuk, kemudian di Drosophila, lalat buah juga mereka modelnya Johnston organ di bagian antena.
Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka ini punya organ pendengaran yang tersebar di mana-mana? Nah, jawabannya sebenarnya menarik. Jadi mereka ini berevolusi ya, membentuk organ pendengaran ini dari organ sensori sebenarnya, mekanosensori yang tujuannya untuk mendeteksi posisi segmen mereka. Makanya mereka punyanya di seluruh tubuh banyak. Nah, nanti tinggal spesies-spesies tadi. Ada yang membentuknya organnya di sayap, ada yang di segmen. Nah, itulah kenapa dia muncul di beberapa tempat yang berbeda-beda. Dan mekanismenya juga macam-macam. Ada yang sederhana, ada yang sampai kompleks dan bahkan mirip dengan mekanisme yang dimiliki oleh pendengaran mamalia. Dan sekarang pertanyaannya, kapan mereka pertama kali muncul? Jadi waktu pertama kali serangga muncul itu mereka semua tuli. Jelas sekitar 400 juta tahun yang lalu zaman Devon itu pertama kali serangga muncul, mereka sebenarnya tidak bisa mendengar. Tetapi kemudian di sepanjang sejarah ini beberapa taksa kemudian mengembangkan organ pendengaran. Jadi ada dua faktor yang mendorong kenapa serangga ini berevolusi mengembangkan organ pendengaran. Dan salah satunya untuk komunikasi akustik. Jadi kalau teman-teman bayangkan ke lapangan ya, itu sering dengar ada suara jangkrik atau suara-suara yang lain gitu ya. Itu sebenarnya hanya sebagian kecil daripada yang bisa kita dengar karena mereka memproduksi suara juga dalam rentang ultrasonik gitu. Dan faktor kedua itu disebutkan karena untuk mendeteksi predator. Jadi kalau kita tahu kupu-kupu dan ngengat itu menjadi pakan utama untuk beberapa kelelawar yang pemakan serangga. Nah sekarang kita lihat, jadi kalau kelelawar ini kan dia mengokupasi relung yang gelap gitu ya, kondisi gelap. Dia mencari mangsa itu di malam hari, sehingga kalau Anda bayangkan Anda keluar malam-malam gitu ya, tanpa lampu, tanpa apa, kemudian Anda tutup mata, bisa jadi salah-salah nabrak. Nah, mereka juga sama. Nah, sehingga mereka menggunakan suara ultrasonik, kita kenal sebagai ekolokasi, untuk ya mendeteksi lingkungannya, dan juga dipakai juga untuk mencari mangsa. Nah, salah satunya adalah pemangsaan ngengat. Nah, ngengat merespon terhadap ini itu dengan memproduksi organ ini tadi. Jadi inilah sebab kenapa dia membuat organ pendengaran tadi ini bisa untuk mendengar suara ultrasonik yang dikeluarkan oleh kelelawar. Dan kalau Anda lihat di sini, yang bisa mendengar itu dia punya potensi untuk bisa kabur lebih banyak daripada yang tidak bisa mendengar. Jadi mereka punya kesempatan untuk bisa menghindari dari pemangsaan. Dan uniknya, karena di beberapa tempat itu kan bisa jadi spesies kelelawarnya berbeda-beda. Dan mereka bisa mendeteksi sesuai dengan frekuensi masing-masing kelelawar yang tinggal di dekat dia, di lingkungan yang sama. Ini sangat menarik. Dan salah satunya ini di Zimbabwe ya. Jadi disebutkan kalau di jurnalnya itu di lingkungan yang banyak sekali kelelawar, mereka mengembangkan frekuensi yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, beberapa ngengat juga bisa memproduksi suara. Jadi beberapa ngengat mereka memproduksi suara untuk memberi peringatan kepada kelelawar kalau mereka ini mempunyai chemical defense. Jadi kelelawar belajar. Jadi kalau dia makan ini nggak enak, jadi dia nggak mau makan itu. Tapi ada juga yang mereka nipu. Jadi dia ikut-ikutan temennya bisa mengeluarkan suara dengan harapan dia nggak dimakan. Tapi lama kelamaan kelelawar juga belajar kalau yang dia makan ini ternyata tidak beracun. Dan akhirnya mekanisme ini kurang bisa untuk melindungi dia. Beberapa juga memperoleh manfaat dari ini. Jadi mereka sebenarnya tidak punya chemical defense, tapi karena mereka memiliki
kesamaan ya, bisa jadi kesamaan morfologi dan lain-lain, dia mendapat manfaat dari itu. Dan beberapa juga bisa memproduksi suara. Jadi mereka tidak hanya bisa mendengar suara, tetapi juga bisa memproduksi suara. Nah, memproduksi suara ini maksudnya gimana? Jadi ketika kelelawar mengeluarkan ekolokasi, itu kan tujuannya supaya pas kena ngengatnya itu mantul balik. Nah, ini karena dia memproduksi suara, ini jadi bingung. Jadi kalau dilihat di sini spektrogram ini ngawur ya, sehingga si kelelawar nggak bisa tahu ini posisi mangsalnya di mana. Tapi dilihat di sini ternyata tidak begitu bisa untuk mempengaruhi perilaku kemangsaan ini juga. Terus gimana untuk ngengat-ngengat yang tidak punya organ untuk mendengar? Apakah mereka diam aja, tidak ada perlawanan ketika pemangsaan begitu luar biasa gitu? Nah, beberapa dari mereka, kalau teman-teman lihat, beberapa ngengat itu punya sayap belakang yang memanjang ke bawah. Nah, ini agak-agak jarang, jadi kalau teman-teman pernah ke museum zoologi atau pernah lihat dimanapun, itu ada beberapa yang punya sayap belakang panjang. Nah, ini ternyata fungsinya supaya ketika sonarnya itu mengenai si ngengat, ini kan mengenainya bisa di berbagai tempat, bisa di tengah barat tuh, di atas atau bahkan ke sini. Nah, karena ini lebih panjang, jadi beberapa ngengat ininya lebih panjang, dia lebih berhasil untuk kabur. Kenapa? Karena si kelelawar gagal nangkep dia. Jadi ketika dia mau nangkep, karena ini bentuknya tipis, jadi dia gagal, nggak berhasil untuk nangkep si ngengatnya ini. Beberapa juga bisa lebih keren lagi, dia bisa menyerap suaranya. Jadi kalau prinsip ekolokasi itu kan dia mendeteksi pantulan. Nah, kalau dia nggak mantul, si kelelawar nggak bisa dengar. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini tidak ada bercak-bercak cahaya di sini ya. Itu artinya suara tadi itu diserap oleh dia. Sedangkan pada kupu-kupu yang mereka kan di siang hari ya, pencarian mencari nektar, aktivitasnya di siang hari, mereka tidak punya ini, sehingga suara itu bisa dipantulkan kembali, sehingga ini menjadi bermanfaat bagi beberapa ngengat. Dan tentu saja kelelawar membalas lagi. Jadi mereka geser frekuensinya lebih tinggi, di mana si ngengat ini tidak bisa mendengar suara dengan frekuensi yang lebih tinggi, misalnya 100 kHz. Ini benar-benar mempengaruhi. Jadi si ngengat tidak tahu kalau ada kelelawar yang berupaya untuk makan dia. Atau justru digeser jadi lebih rendah, di mana ngengat tidak bisa mendengar si suara itu tadi, tetapi si kelelawar ini bisa mengetahui lokasi dari si ngengat. Dan ini dia jawaban untuk pertanyaan yang di awal tadi, apakah benar gitu ya, evolusi organ pendengaran dari ngengat ini dipengaruhi oleh predasi. Jadi kalau Anda lihat bulatan merah di sini itu kapan muncul organ tadi, sedangkan cincin biru ini adalah kapan kelelawar tadi muncul. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar 65 juta tahun yang lalu itu kan kepunahan besar, di mana sebenarnya mamalia itu sudah ada lama, bahkan sudah bersama-sama dengan dinosaurus itu mamalia sudah ada. Tapi mereka biasanya sembunyi-sembunyi dan ukurannya kecil. Nah, ketika relung yang diokupasi oleh dinosaurus itu hilang, karena kebanyakan dari mereka musnah, itu menyediakan ruang bagi mamalia untuk mengokupasi relung-relung yang tadinya terisi, sekarang kosong. Nah, dengan adanya ini, makanya kita kenal itu adanya radiasi mamalia. Setelah zaman kapur itu kan kemudian mamalia beradiasi, jadi radiasi itu ketika dari satu taksa itu memisah menjadi banyak taksa. Dan salah satunya sekitar 50 juta tahun yang lalu itu muncul kelelawar. Dan kalau Anda lihat di sini, ternyata pendengaran di ngengat itu hanya sebagian kecil yang mungkin dipengaruhi oleh predasi dari kelelawar. Sedangkan yang lainnya itu sudah muncul lebih dulu. Artinya faktor pendorongnya itu bukan kelelawar, tetapi faktor lain yang kemudian
itu dipakai juga oleh dia untuk bisa mendeteksi ekolokasi dari kelelawar. Dan salah satu yang menjadi menarik adalah kalau Anda pikir kelelawar itu apakah dia hanya makan ngengat? Kan tidak. Dan sekarang kalau kita lihat dari sisi ngengat, apakah ngengat itu hanya dimangsa oleh kelelawar? Kan tidak juga. Burung juga. Artinya kalau kita bicara koevolusi, itu artinya spesies A mempengaruhi evolusi spesies B, dan B mempengaruhi A. Sedangkan pada kasus ini, itu tidak hanya A dan B, tapi ada C, ada D. Di mana bisa jadi faktornya ini si D, jadi faktornya ini si C. Dan bukti-bukti yang saat ini justru merujuk kepada dorongan daripada pemangsaan burung. Jadi pada awalnya mungkin mereka beradaptasi untuk bisa mendengar misalnya kepakan atau suara langkah kaki daripada burung, daripada kelelawar. Dan tentu saja penelitian ini masih harus terus dipelajari karena ini benar-benar merubah. Jadi kalau kita lihat studi antara kelelawar dan ngengat ini sudah studi klasik dan terus berkembang. Tetapi kemudian dengan munculnya paper ini benar-benar membuat pukulan besar bagi kelompok peneliti yang meneliti tentang ini. Ini beberapa artikel yang bisa dibaca jika Anda tertarik. Terima kasih.